Pemirsa Intens Investigasi. Setelah melewati badai polemik yang panjang, Loli akhirnya kembali ke pelukan ibunya Nikita Mirzani. Pertikaian yang sempat memanas pun kini mereda, membawa harapan baru bagi keduanya. Lantas, seperti apa Nikita Mirzani yang menyatakan bahwa Loli kini telah sadar dan mengakui kesalahannya serta ingin meninggalkan masa lalu yang kelam? Seperti apa pula, sebagai ibu, Nikita pun melihat harapan baru jika Loli ingin melanjutkan pendidikan. Hingga Nikita pun siap mendukung Loli untuk sekolah lagi ke luar negeri seperti di UK, Amerika, ataupun Eropa. Benarkah di rumah aman barunya, kehidupan Loli pun kini lebih terarah dengan berbagai aktivitas yang mendukung perkembangannya, termasuk bantuan psikiater hingga guru dari luar negeri untuk menjadi pengajar private-nya. Lalu, bagaimana pula dengan tanggapan Fitri Solteru yang mengaku mendukung jika hubungan Loli dan Nikita Mirzani membaik? Selain itu, seperti apa juga tanggapan Rasman Arif Nasution mengenai kesadaran Loli saat ini? Dan bagaimanakah reaksi Rasman terhadap foto terbaru Loli bersama seorang pria yang diduga adalah kekasih baru Loli? Rasman juga dikabarkan menaruh harapan besar pada Loli dalam kasus Fadel Bajide, sekaligus mengingatkannya bahwa kejujuran adalah segalanya. Maka Rasman pun juga meminta kepada Loli berkata benar tanpa paksaan. Dan bagaimana pula jagat maya yang baru-baru ini sempat dibuat gempar lantaran Nikita Mirzani mengunggah potongan video Loli yang sedang menangis terseduh-seduh dipeluk oleh seseorang pria yang dipanggil Loli dengan panggilan papi. Lalu, siapa sebenarnya pria itu? Apakah ia adalah sosok yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan Loli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kisah pertikaian Nikita Mirzani dan Loli yang sempat membara di ruang publik kini mulai mereda dan berganti dengan harapan akan awal yang baru. Kepulangan Loli bukan sekedar reuni seorang anak dengan ibunya, tetapi juga sebuah perjalanan panjang yang membawa banyak pelajaran luka dan juga kesadaran baru. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, memastikan bahwa kondisi Loli saat ini pun sangatlah baik. Tak hanya itu, menurutnya Loli pun telah menjelaskan semua hal yang sebenarnya terjadi, hingga Nikita sendiri dengan tegas menyatakan bahwa putri sulungnya kini pun telah sadar. Kesalahan-kesalahan di masa lalu, keputusan-keputusan yang pernah diambil dengan gegabah, kini diakui Loli sebagai bagian dari masa lalu yang ingin ditinggalkannya. Sebagai seorang ibu, Nikita pun juga melihat ada harapan baru di mata Loli. Gadis itu pun masih menyimpan keinginan besar untuk melanjutkan pendidikannya. Dan bagi Nikita, tak ada yang lebih penting selain mendukung anaknya, selagi itu adalah sesuatu yang positif. Di rumah yayasan tempat Loli kini bernaung, Loli diakui Nikita mulai menemukan kembali jati dirinya. Ia mengaku ingin belajar lebih giat, bahkan meminta pengajar dari luar negeri untuk membantunya memperdalam ilmunya. Keinginan itu pun disambut dengan tangan terbuka oleh Nikita. Tanpa ragu, Nikita pun berkomitmen untuk kembali menyekolahkan Loli ke luar negeri. Bukan sekedar rencana kosong, tetapi sebuah keputusan yang telah dipersiapkan dengan matang. UK, Amerika, atau Eropa, pilihan itu pun kini ada di tangan Loli. Kemanapun putrinya ingin melangkah, Nikita pun siap mensupportnya. Kalau kondisinya alhamdulillah dia baik-baik saja ya. Yang kedua, dia sudah menjelaskan yang sebenarnya, itu aja.
Itu adalah sekarang Laura sudah sadar, ya mau Laura foto dengan siapapun, yang penting dia sudah sadar, dia sudah tahu apa yang dia lakukan kemarin adalah salah, ya sekarang udah sadar, ya sudah. Mau dia foto dengan siapapun itu sudah tidak harus dipertanyakan lagi. Pak Niki juga kemarin sempat video call sama Laura, dan Fadel juga membuat story mundur dari Laura, mungkin seperti apa nih Pak Niki? Ya harusnya sih. Siluman itu memang harusnya sadar sedari dini ya, sebelum dia mendekati anak saya, Laura, waktu dia masih di UK. Laura kan sekolahnya di UK, kalian tahu kan. Harusnya kan dia tidak harus masuk gitu kan ke kehidupannya anak saya. Harusnya dia sudah mengencam pendidikan dan sekarang harusnya dia sudah kuliah sebentar lagi kan. Karena masuknya siluman ini ya kan, ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu, masih bisa ditolong. Yang penting Lauranya juga masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Ya sudah, saya sebagai orang tua, apa yang anak saya mau selagi itu positif akan saya lakukan dan akan saya support sebagus mungkin. Kegiatannya banyak, dia belajar. Memang Laura ini kan seperti yang saya bilang, dia anak yang sangat pintar, IQ tertinggi, makanya dia bisa berangkat ke UK. Itu bukan beasiswa atau dibiayai negara, tapi dia ikut uji tes yang akhirnya nilainya bagus dan akhirnya bisa berangkat gitu ya. Jadi Laura sekarang di rumah yayasan ini yang swasta ini memang dia sendiri yang ingin belajar, bahkan dia pengen ada guru dari luar juga supaya dia tidak terlambat sama pelajaran-pelajaran yang kehilangan di tahun-tahun yang lalu. Kalau misalkan dapatnya di UK lagi, ya sudah disiapkan ada teman baik di sana yang memang akan menjaga, atau di mana negaranya pun belum tahu, tapi kalau dia pilihnya UK atau dia pilihnya Amerika atau dia pilihnya Eropa, ya semua ada teman yang mau membantu untuk menjaga Laura di sana. Ya, di balik segala polemik yang terjadi, ada satu perasaan yang mendominasi hati Nikita Mirzani, yaitu rasa syukur. Namun, kebahagiaan itu pun tidak lepas dari kenyataan pahit, bahwa selama ini banyak pihak yang menunggangi putrinya. Loli di usianya yang masih labil begitu mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang nyaris menghancurkan hubungan ibu dan anak itu. Kini segala sesuatunya pun mulai berubah. Loli kembali dan yang terpenting Loli pun mulai membuka hati. Dalam curhatannya dengan sang ibu, Loli mengakui kesalahan, menyesali keputusan-keputusan yang membawanya ke jalan yang salah. Seharusnya di usia ini ia pun sudah kuliah, memiliki lingkungan yang baik, bukan malah terjebak dalam konflik yang hampir merenggut segalanya. Namun, bagi seorang ibu, menurut Nikita Mirzani belum ada kata terlambat. Selama masih bisa diperbaiki, maka hal itu pun harus diperbaiki. Di rumah aman barunya, kehidupan Loli pun lebih terarah. Fasilitas swasta ini pun memberikannya berbagai aktivitas yang menunjang perkembangannya, didukung oleh psikiater dari luar yang membantu memulihkan mental dan emosinya. Lebih dari itu, ada juga sosok Bude yang berperan besar membimbing Loli untuk kembali ke jalan yang benar. Tampak berkaca-kaca, bagi Nikita, 7 bulan terakhir adalah perjalanan yang penuh dengan air mata dan perjuangan. Ia pun menghadapi tekanan, cibiran, hingga bullying yang tidak henti menghakiminya. Tapi ia pun tetap bertahan, bukan karena ego, bukan karena ambisi, melainkan karena satu hal yang tidak tergantikan, yaitu cintanya sebagai seorang ibu. Sebab Loli adalah darah dagingnya, dan ia pun akan memperjuangkannya sampai akhir. Bersyukur iya, memang harusnya seperti ini kan. Cuman kan dari kemarin ini banyak yang menanggulangi, apa sih kalau ikut-ikutan itu, banyak yang nunggangin. Akhirnya namanya Laura masih labil di umur-umur segitu kan, pengen tahu banyak hal, tapi dia tanyanya mungkin sama orang yang tidak tepat, atau dia didekatkan sama orang-orang yang tidak suka sama saya sebagai orang tuanya yang ingin menghancurkan lewat anaknya. Tapi sekarang kan sudah ada di genggaman, terus Laura juga makin kesini karena Laura juga sekarang udah bisa curhat sama Bang Fahmi. Dia sudah mengakui kesalahannya, dia tahu apa yang sudah dia lakukan, dia menyesal. Karena ya mungkin namanya manusia menyesal pasti di akhir, nggak mungkin di awal kan. Dia menyesal, harusnya dia sekarang sudah kuliah gitu kan, dia punya teman-teman yang bagus dulunya, sekarang jadi seperti ini. Ya sudah, buat saya tuh
apapun yang masih bisa diperbaiki ya sudah diperbaiki saja gitu. Fasilitasnya rumah aman yang kemarin sama yang sekarang itu beda. Kalau yang kemarin kan di bawah naungan negara ya Bang. Iya. Jadi ya seperti itu, anak-anak mungkin di dalam situ kurang banyak kegiatan, airnya suntuk, sumpek. Kalau di sini kan swasta, memang bukannya sosokan, sok kaya loh pas segala macam, tapi memang Laura di situ dititipkan bayarnya juga bukan yang murah, di 2 digit ya untuk ditinggalin di situ, belum lagi ekstrakurikulernya, belum lagi kalau dia mau melakukan kegiatan yang lain, itu semua kita bayar. Terus juga manggil psikiater dari luar, dari rumah sakit yang besar itu juga bayar. Iya karena pendekatan setiap hari kita ajak bicara, ada psikiater juga, ada psikolog juga, semuanya. Ya alhamdulillah kali ini memilih orangnya tepat-tepat semua. Jadi perubahannya Laura menjadi lebih baik itu cepat. Ya, dan mungkin juga ya mungkin ditaruh di tempat yang lebih sejuk, kan di atas, kan dia dekat bukit ya Bang sekarang ditaruhnya. Jadi dapat udara yang sejuk, yang seger, mungkin juga bisa membuat pikirannya jadi lebih terbuka gitu. Oh iya, Bude itu alhamdulillah salah satu orang yang saya juga nggak tahu bahwa harus mengucapkan apa selain terima kasih, karena dia juga sangat amat membantu saya untuk proses Laura menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Jujur saya lelah, sudah 7 bulan ya Bang. Abang juga lelah, tadi juga nemenin sampai tidur-tidur. Kalau dibilang sedih, saya sedih sekali gitu. Karena 7 bulan ini menguras tenaga. Saya dibully, ini itu gitu, tapi biar bagaimanapun Laura adalah darah daging saya. Dia lahir dari rahim saya. Jadi harus saya perjuangkan. Di tengah badai perseteruan yang sempat mengguncang hubungan ibu dan anak, Fitri Saulteru tetap berdiri sebagai sosok yang mendukung perdamaian. Meski dirinya kerap terseret dalam konflik antara Nikita Mirzani dan Loli, ia pun tidak menyangkal bahwa selama bertahun-tahun ia pun telah menjadi bagian dari kehidupan Loli, yaitu menyaksikan, memikirkan, dan merasakan segala masalah yang menimpa Loli. Baginya, hubungan antara ibu dan anak adalah sesuatu yang alami. Seharusnya tidak perlu dirayakan seolah hal istimewa. Namun, dalam kasus Loli dan Nikita, kisah mereka telah menjadi tontonan publik, mengundang berbagai opini yang tidak jarang menyudutkan satu pihak. Fitri sendiri tidak ingin ikut campur lebih jauh, selain memberikan dukungan dan juga menyemangati Loli yang sempat kehilangan pegangan. Di mata Fitri, Loli tetaplah anak yang baik, meski dunia sempat menghakiminya. Ia pun paham bagaimana kejamnya hujatan dari masyarakat. Bagaimana seorang gadis remaja bisa begitu rapuh di tengah badai cibiran. Namun, satu hal yang ia yakini bahwa setinggi apapun konflik yang terjadi, seorang anak dan ibunya akan selalu memiliki ikatan yang tidak bisa diputus begitu saja. Fitri pun hanya bisa berharap setelah semua ini, Loli pun menemukan jalannya kembali. Jangan sekarang baru mengatakan saya jangan ikut campur. 5 tahun saya dilibatkan dalam hidup LM itu. Kenapa sekarang baru berkata jangan ikut campur? Tentu saya berhak ikut campur. Karena saya sudah dibawa dalam kehidupannya bertahun-tahun, memikirkan semua problemnya. Jadi kalau ada orang yang bilang jangan ikut campur, ya itu hak saya ikut campur. Karena selama ini saya selalu di pojokan. Kalau memang ada statement dia akan, apa tadi kamu bilang? Akan preskon buka suara, ya bagus gitu. Saya tetap akan mendukung hubungan baik antara ibu dan anak, emang sepatutnya seperti itu gitu. Tidak ada keistimewaan yang harus tidak ada keistimewaan yang harus dipuji-puji oleh warga negara Indonesia. Ada hubungan baik antara ibu dan anak. Ya memang sepatutnya seperti itu. Kalaupun misalnya ada statement, oh sekarang sudah diperlakukan dengan baik, sudah diurus, tidak ada juga keistimewaan. Memang selayaknya orang tua kepada anak, emang itu kewajibannya harus seperti itu. Jadi saya di sini sebagai seorang ibu juga yang dituduh-tuduh juga, ya saya pengen tahu juga fitnahan dan tuduhan terhadap diri saya apalagi yang akan dilontarkan. Karena saya merasa meyakini sekali bahwa apapun yang terjadi antara ibu dan anak itu, saya tidak pernah mau ikut campur. Selain menyemangati anak kecil yang saat itu kehilangan pegangan, dibully sama penduduk Indonesia, hampir semuanya membuli dia, saya hanya ingin
dia baik-baik saja. Bahwa di antara sejuta pembuli istilahnya ada satu saya yang masih menganggap dia anak baik. Gitu ya, terlepas dari urusan ibu dan anak. Di tengah riak konflik yang sempat mengoyak hubungan ibu dan anak, Fitri Solteiro tetap berpegang pada satu prinsip, yaitu mendukung kebaikan Nikita Mirzani dan Loli. Terlepas dari dinamika hubungannya dengan Nikita Mirzani, Fitri juga menilai bahwa ini adalah pelajaran berharga bagi semua pihak, di mana seorang anak tidak seharusnya terseret terlalu jauh dalam arus perseteruan orang dewasa. Bagi Fitri, yang terpenting bukanlah siapa yang benar ataupun salah, melainkan bagaimana Loli bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Melihat Loli kini telah berhijab, Fitri pun merasa ada perubahan positif yang patut didukung. Ia pun menyayangi anak-anak dengan tulus, tanpa syarat dan juga tanpa kepentingan. Namun, dalam perihal kembalinya Loli ke pelukan Nikita Mirzani, Fitri pun memilih untuk tidak banyak berkomentar. Bagi dirinya, ada hal-hal yang sebaliknya diselesaikan dalam lingkup keluarga, tanpa ada campur tangan dari orang luar, tanpa sorotan publik yang terus menghakimi. Sebab pada akhirnya, sebesar apapun badai yang menerpa, ikatan antara ibu dan anak adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya terputus. Statement dari saya tetap mendukung untuk kebaikan ibu dan anak ini, terlepas dari apapun hubungan antara saya dengan ibunya. Itu biar menjadi hubungan urusan orang dewasa, dan ini menjadi pelajaran juga buat kalian semua. Kalau kita memang ada masalah dengan orang tua, jangan anak dilibatkan. Saya tetap mendukung LM untuk menjadi menjadi pribadi yang baik, karena saya melihat juga dia sudah berhijab ya. Pertahankan kebaikan ini, insya Allah semua masalah yang dia hadapi akan segera berakhir, dan ini menjadi ujian hidup yang berat dan membuat kamu nanti menjadi anak yang hebat. Itu aja dari saya. Saya tetap tidak mau ikut campur, karena semenjak dia pulang ke Indonesia pun memang saya blok semua komunikasi antara saya dengan dia, bukan karena saya benci atau saya nggak mau atau saya nggak sayang ya. Saya lebih membiarkan urusan ibu dan anak ini diselesaikan saja secara kekeluargaan. Lantas seperti apa juga tanggapan Rasman Nasution mengenai kesadaran Loli saat ini? Dan bagaimana reaksi Rasman terhadap foto terbaru Loli bersama seorang pria yang diduga adalah kekasih baru Loli? Rasman juga dikabarkan menaruh harapan besar pada Loli dalam kasus Fadel Bajide, sekaligus mengingatkannya bahwa kejujuran adalah segalanya. Maka Rasman pun meminta Loli berkata benar tanpa adanya sebuah paksaan. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa, di tengah berbagai polemik yang menyelimuti kehidupan Loli, sosok Rasman Nasution kembali angkat bicara. Kali ini, pengacara yang sempat terlibat dalam drama panjang antara Nikita Mirzani dengan putri sulungnya itu memberikan tanggapannya atas unggahan terbaru Nikita Mirzani. Dalam foto yang beredar, Loli pun terlihat bersama seorang pria yang diduga sebagai kekasih barunya. Namun, alih-alih bangga atau senang melihat kondisi Loli, Rasman pun justru mengungkapkan kekecewaannya. Ya, menurut Rasman, seharusnya yang terpampang di media sosial bukanlah foto Loli tanpa hijab bersama pria lain, melainkan momen yang lebih bermakna seperti kebersamaan antara Loli, Nikita Mirzani, dan Fahmi Bahmid saat mereka makan bersama. Baginya, potret itu akan lebih bernilai, lebih berarti, dan juga lebih menunjukkan esensi dari hubungan ibu dan anak yang mencoba untuk kembali merajut kedekatan mereka yang sempat
terputus. Namun, bukan hanya soal foto yang menjadi sorotannya, Rasman pun juga menanggapi keputusan Nikita Mirzani yang berencana menyekolahkan kembali Loli ke luar negeri. Bagi Rasman, hal itu pun bukanlah urusannya. Ia pun menegaskan bahwa Loli adalah anak Nikita dan bukan anaknya. Meski begitu, ada satu hal yang tetap ia banggakan terkait dirinya yang pernah menyelamatkan Loli. Rasman pun mengingat bagaimana selama 8 hari 8 malam berusaha menjaga dan juga menaruh Loli di tempat yang dianggapnya baik. Saya sudah dengar, sudah lihat pernyataan NM. Kalau itu asli, terus Loli berbahagia, alhamdulillah. Tapi kalau itu tidak asli, buat apa dipajang-pajang? Yang saya sesalkan, saya tuh pingin sebenarnya foto dia dengan NM, foto dia dengan Fahmi, makan-makan sama, ketawa-ketawa, bukan dengan tidak berhijab dan dengan cowok lain. Masa diposting-posting itu? Kalau saya nggak salah si laki-lakinya itu yang main apa? DJ ya? Itu. Jangan kalian nanti silap ya. Dia tuh pintar loh. Dia ngalah, tiba-tiba 18 dia terbang. Mau disekolahkan lagi ke luar negeri segala macam. Nggak ada masalah. Itu anaknya NM, bukan anak saya. Saya bantu dia karena dia lari ke saya. Sekarang mau dia kuliti, mau dia gulung, mau dia pukuli, urusan dia. Saya udah selamatkan anak kau 8 hari 8 malam di tempat yang baik. Selain itu, Rasman juga mengungkapkan rasa syukurnya karena di dalam suatu titik dalam perjalanan hidup Loli, ia pun pernah datang untuk mencarinya. Momen itu bagi Rasman bukan sekedar pertemuan biasa. Itu adalah titik di mana ia bisa mengenal pribadi Loli lebih dalam, memahami gejolak yang ada di dalam dirinya, dan menjadi seseorang yang telah berjasa dalam hidup anak perempuan Nikita Mirzani itu. Rasman pun yakin di dalam hatinya, Loli pun akan selalu mengingat tangan yang pernah terulur untuknya. Hingga Rasman pun juga percaya bahwa ketika usia Loli sudah menginjak 18 tahun, Loli pun akan kembali mencarinya. Namun, harapan Rasman terhadap Loli tak akan berhenti di situ. Ia pun juga menaruh ekspektasi besar terhadap Loli dalam kasus Fadel Bajide. Baginya, kejujuran adalah segalanya. Dalam hal ini, Rasman pun meminta Loli untuk berkata yang sebenarnya, bukan karena tekanan, bukan karena paksaan, tetapi karena kebenaran itu pun harus ditegakkan. Rasman pun juga memperingatkan bahwa jika pernyataan Loli berubah-ubah, konsekuensinya pun bisa berbalik pada dirinya sendiri. Di sisi lain, terkait rencana Nikita Mirzani yang ingin kembali menyekolahkan Loli ke luar negeri, Rasman pun justru merasa ragu. Baginya, lebih baik Loli bersekolah di Indonesia saja. Kekhawatiran itu pun bukan tanpa alasan. Rasman takut jika hal-hal buruk yang pernah terjadi dalam kehidupan Loli akan terulang kembali di negeri orang, jauh dari pengawasan, jauh dari perlindungan yang seharusnya ia dapatkan. Namun, pernyataan paling menohok dari Rasman pun justru muncul saat menanggapi klaim Nikita Mirzani yang menyebut bahwa Loli kini telah sadar dan keluar dari lingkaran setan. Dengan nada penuh ketegasan, Rasman pun justru membalikkan pernyataan itu. Bukan Loli yang berada dalam lingkaran setan, melainkan Nikita Mirzani sendiri, karena Loli berada di lingkaran malaikat. Saya bersyukur dia datang cari saya kenal dia, saya tahu pribadi dia. Saya yakin dia pasti ingat jasa saya. Saya yakin selesai di umur 18 dia akan ketemu saya. Saya akan dorong terus, maju terus Loli. Kalau kau bahagia sekarang, alhamdulillah. Kalau kau ada masalah, bersikap kau. Tapi saya hanya berharap satu. Katakan yang benar. Jangan kena paksaan. Dan kalau keteranganmu berubah-ubah, nanti akan berisiko juga. Karena keterangan itu dicatatkan. Saya pikir yang paling baik, ya kamu tenang, proses 18 kamu pilih hidup kau. Udahlah, sekali aja lah itu, udahlah nggak usah lagi, nanti kejadian lagi. Tak usah lah, sini-sini aja lah sekolah. Bang, tapi ini Sini-sini aja sekolah. Saya rasa kalau dibilang
dari lingkaran setan, justru dia tidak berhijab jadi berhijab. Itu lingkaran malaikat. Rakib dan Atid mencatat, kalau buka hijab berperilaku tidak baik. Kayak ini kita Mirzani pacaran, ini peluk-peluk yang bukan muhrim, itu yang lingkaran setan. Kami nggak ada lingkaran setan di situ. Keluarga Baji dia baik-baik aja. Jagat maya baru-baru ini sempat gempar lantaran Nikita Mirzani mengunggah potongan video Loli menangis terseduh-seduh dipeluk seseorang pria yang dipanggil Loli dengan panggilan papi. Lalu, siapa sebenarnya pria tersebut? Apakah ia sosok yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan Loli? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Ya, belakangan ini Nikita Mirzani tampaknya tengah berupaya untuk membuktikan bahwa kondisi putri sulungnya Loli kini jauh lebih baik setelah dipindahkan dari rumah aman. Perjalanan panjang penuh gejolak yang selama ini mengiringi kehidupan ibu dan anak itu pun seolah menemukan titik terangnya, meski masih terselubung dalam misteri. Salah satu momen yang mencuri perhatian publik adalah unggahan terbaru Nikita di media sosialnya. Dalam video yang dibagikannya, Loli pun terlihat terisak dalam pelukan seorang pria. Isak tangisnya terdengar begitu pilu, penuh kepedihan yang seakan terpendam begitu lama. Pria itu yang wajahnya sengaja tidak diperlihatkan dan terlihat mengelus punggung Loli dengan penuh kelembutan, seolah ingin menenangkan gejolak emosi yang tengah melanda gadis itu. Suara pria tersebut terdengar jelas di tengah isakan tangis yang menggema. Ya, sehingga supaya masalah ini cepat selesai, Loli cepat di rumah, papi bisa lihat setiap hari, ya kan? Ya udah. Ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.